Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galisa Sarliawanti Juwandi dari kelas DKV 21A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infografis sejarah desain dari zaman era prasejarah hingga era Art Deco. Yang pertama dari zaman prasejarah, yakni zaman batu tua atau bisa disebut Paleolitikum, sekitar 35.000 tahun silang Masehi sampai 4.000 tahun silang Masehi. Jadi pada zaman ini manusia primitif menggunakan gambar sebagai alat komunikasi, penyampaian informasi, perekam peristiwa, dan media kegiatan ritual. Sejarah mencatat bahwa manusia telah memunculkan tanda-tanda komunikasi visual pada zaman era batu tua, yaitu pada zaman Paleolitikum sekitar 35.000 tahun silang Masehi. Pada saat itu, manusia hanya menggunakan alat sederhana seperti batu hingga zaman batu muda, yaitu Neolitikum 4.000 tahun silang Masehi. Teknik lukisannya, orang-orang zaman prasejarah pada saat itu hanya menggunakan benda-benda alam untuk mengecat dindingnya. Lalu dalam pembuatan sketsa, mereka biasanya menggunakan batu atau alat tajam seperti tombak dan lain sebagainya. Cat warna yang mungkin mereka gunakan berasal dari buah beri, tanah liat, jelaga, atau arang. Yang kedua, pada zaman batu muda, yaitu Neolitikum pada 3.000 sampai 1.000 tahun silang Masehi. Pada zaman ini, manusia telah menetap pada satu tempat, bertani, beternak, dan mempercayai kepercayaan animisme dan dinamisme. Karya seni rupa yang penting pada zaman ini adalah monumen-monumen batu. Kehadiran monumen-monumen batu ini erat hubungannya dengan kebiasaan baru mereka seperti cara penguburan dan pemberian tanda tempat sakral. Yang ketiga, pada zaman seni kuno atau bisa disebut ancient art pada tahun 4.000 silang Masehi sampai 400 Masehi. Kuno mengacu pada berbagai jenis seni yang dihasilkan oleh masyarakat kuno itu sendiri, dengan berbagai bentuk tulisan seperti Cina kuno, India, Persia, Palestina, Mesir, dan Yunani. Pada era seni kuno memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan peradaban yang lain, yakni penggambaran tubuh manusia yang natural tetapi ideal, dengan sebagian besar berupa laki-laki telanjang. Selanjutnya, pada zaman abad pertengahan atau medieval art. Periode sejarah seni pada abad ini dimulai saat Kekaisaran Romawi jatuh pada 300 Masehi dan berlanjut hingga masa Renaissance pada 1400 Masehi. Ada 3 periode awal abad pertengahan, yakni Kristen awal, Romantik, dan Gotik. Karya seni rupa abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh corak budaya Yunani purba dan Romawi yang menganut kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa. Sedangkan karya-karya seni rupa yang bercorak agama Nasrani muncul di bawah tekanan bangsa Romawi, sehingga tidak dipungkiri bahwa lukisan, patung, dan karya seni rupa lainnya merupakan pencampuran antara budaya Yunani dan Romawi dengan ajaran-ajaran Nasrani. Lalu selanjutnya abad pertengahan awal. Seni periode ini diciptakan antara abad keempat dari 1050 Masehi. Banyak contoh seni Kristen tertua yang bertahan di katakom Romawi atau ruang pemakaman di bawah kota. Seniman ditugaskan untuk karya yang menampilkan kisah-kisah Alkitab dan tema klasik untuk gereja. Sementara interiornya didekorasi dengan rumit dengan mosaik Romawi, lukisan hiasan, dan ukiran marmer. Selanjutnya pada zaman seni romantik. Seni romantik berkembang pada abad ke-11 dan berkembang di Prancis, kemudian menyebar ke Spanyol, Inggris, Jerman, Italia, dan lain sebagainya. Sebagai gaya pertama yang berkembang di Eropa, gaya ini melambangkan kekayaan kota-kota Eropa yang terus berkembang dan kekuatan biara-biara gereja. Yang selanjutnya era seni gotik. Gaya seni gotik muncul pada abad ke-12 sampai abad 15 Masehi, yang dikembangkan di daerah Eropa Barat, yakni Prancis, Jerman, Inggris, dan wilayah sekitarnya. Gotik adalah sebutan yang diberikan oleh para humanis zaman Renaissance di Italia yang mengacu pada makna kasar, biadab, atau barbar.
Para humanis Italia menolak kehadiran gerakan gotik di negerinya dengan memunculkan gerakan humanisme. Ciri khas seni arsitekturnya pada zaman ini, bangunan-bangunan memiliki jendela yang luas, dinding yang tipis, dan lengkungan yang menjulang tinggi. Selanjutnya, pada era Renaissance. Renaissance ialah suatu periode sejarah yang mencapai titik puncak kurang lebih pada tahun 1500. Perkataan Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance yang artinya adalah lahir kembali. Jika pada masa Gotik banyak terlihat gejala komposisi arsitektur vertikal, pada masa Renaissance memiliki gejala mengarah pada sifat horizontal. Selanjutnya, pada era Manierisme. Manierisme adalah gaya seni rupa, terutama pada gaya seni lukis, yang berkembang saat kota Roma jatuh pada tahun 1527. Setelah munculnya Renaissance, Manierisme memperlihatkan sisi individual seniman, di samping juga mempengaruhi seni klasik Roma. Manierisme digunakan untuk menjelaskan gaya seni pada rentang waktu 1530 sampai 1580 yang memperlihatkan lukisan-lukisan dengan proporsi tubuh seperti ditarik memanjang, beberapa deformasi bentuk, dan pose-pose janggal dengan tujuan menciptakan dramatisasi. Yang selanjutnya ada era Barok. Barok adalah era artistik yang dimulai sekitar tahun 1600 di Roma, Italia, dan menyebar ke sebagian besar Eropa selama abad ke-17 dan abad ke-18. Faktor terpenting selama era Barok adalah reformasi dan kontra-reformasi. Perkembangan gaya Barok dianggap terkait erat dengan gereja Katolik. Gaya Barok dicirikan oleh gerakan berlebihan dan detail yang jelas, digunakan untuk menghasilkan drama, kegembiraan, dan kemegahan dalam seni pahat, lukisan, arsitektur, sastra, tari, dan musik. Dalam arsitektur Barok, ciri khasnya adalah penggunaan elemen arsitektur yang memancarkan kehebatan dan kemegahan. Lalu penekanan ditempatkan pada ruang yang berani, kubah dan massa yang besar seperti yang dicontohkan pada Istana Nasional Queluz di Portugal. Lalu dalam seni pahatnya terdapat gerakan dinamis dan energi dari wujud manusia. Lalu karakteristik terpenting dari seni Barok adalah drama yang hebat, warna yang dalam dan kaya, cahaya yang intens, dan bayangan yang gelap. Seni lukisan Barok seringkali cenderung mendramatisasi pemandangan dengan menggunakan efek light blur atau chiaroscuro. Ciri selanjutnya dalam desain grafis, seni Barok cenderung menggunakan elemen seperti motif bunga yang subur, mawar, dedaunan, ranting-ranting, dan lain sejenisnya. Selanjutnya pada era Rokoko. Kata Rokoko berasal dari rocaille, istilah bahasa Prancis untuk puing atau bebatuan. Pada seni lukisnya, sifat Rokoko yang halus dan lembut menggunakan palet ringan dari pastel, emas, dan putih, dan elemen desain Rokoko lainnya seperti karya asimetris dan garis-garis berkelok-kelok. Ciri khas Rokoko meliputi penggunaan lekukan dan gulungan yang rumit, ornamen berbentuk kerang dan tanaman, serta seluruh ruangan berbentuk oval. Polanya rumit dan detailnya halus. Selanjutnya pada era Art and Craft Movement. Craft and Movement adalah gerakan sosial dan seni di akhir abad ke-19 Masehi. Gerakan yang lahir di Inggris ini merupakan respon atau dampak buruk revolusi industri pada kehidupan sosial dan estetik masyarakat Inggris ketika itu. Karakteristik dari Art and Craft Movement memberikan kesan kembali ke periode Gotik, Rokoko, dan Renaissance. Salah satu ciri utamanya adalah karya seni dibuat secara individu oleh seniman dengan sentuhan artistik yang khas. Selanjutnya ada Art Nouveau. Art Nouveau adalah sebuah bentuk seni baru, gerakan artistik dan dekoratif asli yang diilhami oleh gagasan seni total. Ciri khasnya yaitu digambarkan garis-garis sensual dan cahaya halus, tokoh minim, dan rambut keriting. Yang terakhir ada era Art Deco. Art Deco pertama kali dikenal di Eropa dengan nama modernistik atau 1926 style.
Dalam arsitektur Art Deco, ini memiliki ciri khas yaitu zigurat, struktur bertingkat seperti tangga sebagai faktor yang cenderung lebih dominan. Untuk ciri khas gaya Art Deco adalah dari pemilihan warna-warna yang kuat, yaitu menggunakan gradasi warna, motion line, dan efek airbrush atau tampilan kasar. Lalu, bentuk yang didominasi oleh bentuk-bentuk abstrak dan geometris atau segitiga, lingkaran terbuka, dan tangga. Namun, ada juga seniman yang memilih bentuk figur atau tumbuhan yang dibuat dengan bentuk geometris. Sekian dari saya untuk penjelasan infografi sejarah desain. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.